poison the daisy. And people say, yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Yamaha semakin di depan. Dalam video ini kita akan membuat wawancara teks cerita inspiratif. Perkenalkan, saya Sri Endang Puspaningsih sebagai penulis naskah. Perkenalkan, saya Tika Hidayatul Unaisya sebagai editor. Perkenalkan, saya Sarjit Benakila sebagai kameramen 1. Perkenalkan, saya Cecilia Fadila sebagai kameramen 2. Perkenalkan, nama saya Mutia Zalima sebagai MC 1. Saya Renata Imajira sebagai MC 2. A few moments later. Dalam tugas ini, kami akan mewawancarai guru matematika SMP Negeri Monokoret, Bapak Sunaryo, SPG Matematika. Oke teman-teman, langsung saja kita bertemu dengan Bapak Sunaryo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita ingin mendengar pengalaman Bapak. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi bagi kita. Oke, silakan. Jika Bapak berkenan, bisa menceritakan sedikit tentang kisah pribadi Bapak, seperti awal teman, tentang keluarga atau riwayat pendidikan. Ya, terima kasih untuk yang pertama. Jadi saya nama Pak Sunaryo, bertempat tinggal di daerah Sempor. Sempor itu kecamatan paling utara untuk Kabupaten Kebumen, utara sebelah barat. Tepatnya di RT 5 RW 2 Desa Kedurjati, Kecamatan Sempor. Nah, kemudian untuk keluarga, saya menikah tahun 1994. Jadi sudah berapa tahun itu sendiri ya. Nah, saat ini sudah dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama sudah berkeluarga dan alhamdulillah sudah bekerja, lulusan dari Universitas Diponegoro Semarang. Yang pertama kerja di PLN Jakarta, kemudian yang kedua laki-laki, tadi yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Saat ini menginjak semester 5 di universitas, kalau dulu namanya sekolah tinggi, sekarang Institut Teknologi PLN di Jakarta juga. Kemudian yang paling kecil itu perempuan lagi, sekarang kelas 9, berapa kelas itu? 12 ya, kelas 12 di SMA 1 Gunung. Dan insya Allah nanti tahun depan berencana masuk di Universitas Negeri Solo. Mohon doanya semuanya. Jadi sementara itu perkenalan ya, cukup ya untuk keluarga dan keluarga. Menjadi guru. Jadi Pak Guru itu lulus kuliah tahun 91. Waktu itu masih program diploma 3. Nah, mengapa Pak Guru ambil yang diploma 3? Itu karena perhitungannya secara matematis. Kalau diploma 3 waktu itu masih langsung diangkat jadi pegawai negeri. Sedangkan S1 harus mencari sendiri. Jadi Pak Guru ambil program diploma 3, lulus tahun 91. Kemudian tahun 94 Pak Guru terima SK penugasan yang pertama sebagai PNS itu di wilayah Karanggayam, Kabupaten Kebumen. Di Karanggayam itu tempatnya kalau dari Pasar Karanganyar itu ke utara sekitar 6 km. Sudah cukup? Apalagi? Dari sekian banyaknya mata pelajaran, kenapa Pak Guru pilihnya untuk jadi guru matematika? Kenapa nggak yang lain aja? Kenapa nggak pilih yang lain ya? Oke, dari perjalanan pendidikan Pak Guru itu SD, SMP, SMA itu murni di SMA negeri, tidak pernah di swasta. Nah, waktu itu SMA-nya itu saya mengambil yang di kota jauh, karena tujuannya kalau saya sekolahnya itu di SMA yang tanda petik mutunya tidak baik, nanti untuk kuliahnya sulit. Nah, alhamdulillah diterima
Waktu itu SMA-nya Pak Guru jurusannya biologi A2 waktu itu namanya. A itu jurusan IPA, dan 2-nya itu biologi. Kalau 1 fisika waktu itu. Nah terus perjalanan setahun normal, 2 tahun Pak Guru sudah mulai kesulitan. Karena ternyata biologi yang awalnya Pak Guru suka itu harus menghafal sekian banyak nama-nama Latin. Itu sangat kesulitan Pak Guru. Nah tapi di samping waktu itu IPA masih ada biologi sama fisika, itu Pak Guru punya hobi lain, hobi yang terpendam yaitu matematika. Jadi meskipun Pak Guru ambilnya itu IPA, tapi minat tingginya justru di matematika. Dan oleh guru SMA waktu itu diberi support. Ya, kamu ambil matematika, nanti lebih mudah penempatan. Pilihannya juga masih terbuka. Dengan pertimbangan itu akhirnya Pak Guru tidak mengambil jurusan biologi seperti di SMA-nya, kemudian ambil yang matematika, diplomatika, 3 tahun selesai, nunggu 2 tahun, terus penempatan pertama di wilayah Karanganyar tadi, terus sarjananya ambil di Putih itu universitas terbuka. Waktu 2 tahun, Pak Guru tempuh 1,5 tahun selesai. Nah, UT itu sudah pernah punya gambaran belum UT? Kalau sekarang PJJ, jadi tidak pernah ketemu gurunya, tidak pernah terus tutorial juga tidak. Jadi memang betul-betul harus kerja keras belajar. 1,5 tahun sudah selesai. Terus tahun 2006 sekolah ini berdiri, 2006 kan ya. Dan karena jarak ke Karanganyar 18 kilo Pak Guru, terus diberi informasi di daerah Rowoklei ada SMP baru. Kemudian Pak Guru minta informasi ke dinas, betul, akhirnya pindah ke sini sejak tahun 2006. Coba, apalagi yang bisa dijelaskan? Pengalaman suka dan duka Bapak sejak Pak Guru yang mengajar di SMP Rowoklei. Suka dan duka bagi Pak Guru ya, suka duka itu relatif. Pak Guru waktu sedang mengemban amanat dan siap. Ibaratnya jadi orang tua itu kalau ditanya suka dan duka sebetulnya kewajiban kan, punya orang tua juga kewajiban. Sama Pak Guru di sekolah itu juga mengemban amanat, itu suatu kewajiban. Nah, dari sekian anak waktu itu masih 13, 2006 terus ke sini 14. Kalau ditanya suka dukanya, awal pertamanya sekolah ini berdiri ya banyak dukanya. Contohnya background pendidikan orang tua di wilayah Monharjo ini. Waktu itu kebetulan Pak Guru yang mengurus database siswa. Itu kalau dihitung, yang lulusan SMP itu baru hitungan jari belum penuh. Jadi masih banyak lulusan SD. Dan umurnya juga relatif sudah 1 tahun 2 tahun lebih tua dari yang pada umumnya. Yang kedua, kesadaran masyarakat Monharjo khususnya terhadap pendidikan ini masih sangat kurang. Mereka, maksud saya orang tua itu di dalam melayani atau menyelenggarakan pendidikan untuk anak-anaknya itu hanya sekedar membeli buku, pakaian seragam, tidak, tahunya hanya itu. Tapi ternyata anak sekolah tidak seperti itu. Kadang-kadang ada PR, orang tua harus membimbing, dan jangankan membimbing, kadang-kadang mengingatkan saja orang tua masih tidak sempat atau tidak tahu. Itu tujuannya. Nah, terus perjalanan ke sini untuk yang masalah bukan duka ini sangat negatif dari Pak Guru. Negatifnya sekarang untuk kalian semuanya, ini fitnah terbesarnya adalah HP itu tadi. Nah, dengan HP kalian belum menjadi orang dewasa, pengendalian dirinya masih kurang,
di samping harus memikirkan pelajaran, ada keinginan yang begitu kuat untuk istilahnya pegang HP. Pegang HP itu ya untuk bermain atau untuk apa saja lah. Nah itu mengalahkan semangat untuk belajar, sehingga hasilnya kurang maksimal. Itu kesan negatif dulu. Kemudian yang positifnya, nah positifnya Pak Guru selalu memilih daerah-daerah yang pinggiran, yang notabene adalah pinggiran. Jadi kalau Bayam 94 itu hampir mirip sama dengan daerah Wonoharjo tahun 2006. Jadi anaknya dari pelosok gunung turun berangkat sekolah itu berjalan kurang lebih juga 2 jam sama. Nah, kenapa kalau pilih yang seperti itu? Pak Guru ingin menikmati menikmati di dalam pembimbing itu masih murni, jadi tidak ada kenakalan yang seperti yang terjadi di kota, kenakalan seperti narkoba, terus sekarang maaf antar remaja sekarang sudah yang pengaruh pelecehan seksual itu kan juga akan pengaruh HP. Pak Guru ingin membimbing anak yang murni, yang belum terkontaminasi. Tapi faktanya sekarang HP sudah masuk desa, masuk gunung. Tapi sisi positifnya, kalau anak-anak yang memang dari wilayah-wilayah seperti itu relatif lebih mudah diingatkan. Oke, masih ada? Mungkin ada pesan motivasi yang ingin Bapak sampaikan untuk kita dan teman-teman di rumah. Oke, ini motivasi dari pengalaman Pak Guru. Jadi Pak Guru itu dari keluarga petani yang mohon maaf kalau dihitung secara matematika tidak akan cukup untuk biaya hidup. Pak Guru 6 bersaudara, kebetulan saya dengan kakak saya hanya selisih 1 tahun. Jadi orang tua saya itu dalam 1 tahun itu harus membiayai SMP, SMA 3 anak bareng-bareng. Nah dengan kondisi seperti itu, terbersih kakak saya hanya lulusan SPG. Nah SPG waktu itu masih menguntungkan, lulus langsung pegawai negeri. Kakak yang kedua juga hanya waktu itu namanya SMEA, kalau sekarang SMK. Itu perempuan. Nah yang ketiga kakak saya laki-laki, ini sudah mulai karena sekolahnya di kota, ini sudah punya wawasan lebih luas, dapat motivasi dari guru-gurunya waktu itu juga kuliah di Semarang. Nah kemudian kakak saya yang nomor 4 dan saya ini SMA-nya bareng. Dengan kondisi ekonomi yang tidak cukup, akhirnya saya dikalahkan untuk tidak kuliah. Nah bagi saya waktu itu ya sempat kolek, kenapa saya bisa dikalahkan. Oke, kakak saya daftar dan saya tidak boleh daftar sama sekali. Nah saya tapi tidak mengeluh dengan keadaan seperti itu. Saya gerilya dengan kondisi orang tua yang tidak mampu. Saya punya pemikiran begini, kalau saya tidak sekolah, tidak melanjutkan kuliah, bagaimana nanti saya bisa menyenangkan orang tua? Bagaimana nanti aku bisa ngurus keluargaku? Terus terang di dalam hati waktu itu sudah muncul, aku nak menjadi wong tani tidak mau, saya tidak begitu, sudah tak ponis dalam hati, karena melihat waktu pekerjaannya yang cukup melelahkan, hasilnya tidak cukup. Apalagi nanti kalau orang tua saya sudah meninggal, taruhlah warisan saya berapa, nah kan begitu. Akhirnya muncul saya selama 2 bulan, misalnya dari besok kalian mengalami ujian April, terus nanti Juni kan masuk, 2 bulan jeda itu saya cari uang. Saya dalam hati secara ini ditanya orang tua, kok ikhlas sama kuliah? Saya mengatakan ikhlas, tapi dalam hati gejolak. Dengan inspirasi bagaimana besok membahagiakan orang tua, terus bagaimana saya bisa punya keluarga, 2 bulan cari uang, itu kan masih kurang. Nah saya kejar dulu sebetulnya adalah yang STAN itu Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Jakarta.
sudah membangun link dengan anak, setan sudah membangun link. Cuma ketika hari H tidak ada uang 1 rupiah pun yang diberikan ke saya, tetap tidak boleh. Akhirnya saya ya sudah, harus bagaimana, marah iya dengan orang tua. Dengan kondisi seperti ini sempat berpikir, kenapa kok harus orang tua saya mesti nggak bisa menyekolahkan saya, sementara bukan dari saya. Guru-guru saya mengatakan kamu harus melanjutkan, kamu pintar, tapi faktor biaya menjadi masalah untuk saya. Nah, masih ada waktu sekitar Mei Juni sampai September. IKIP Semarang itu buka. IKIP Semarang buka, masih ada waktu 2 bulan saya kerja lagi cari uang. Nah, karena biayanya lebih murah, itu tabungan yang sudah untuk ke Setang tidak jadi, ditambah cari uang lagi. Akhirnya Pak Guru diam-diam tanpa izin orang tua ke Semarang daftar. Ke Semarang daftar, terus tesnya di Jogja. Di Jogja itu kebetulan tetangga itu ada yang sudah kuliah. Terus Pak Guru cuma bilang, aku nunggu tes 1 hari, boleh nggak Mas? Boleh, diizinkan. Juga tanpa izin. Tanpa izin orang tua, berangkat ke Jogja untuk tes. Waktu itu namanya SIPENMAN, Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru. Nah, ketika sudah tes, terus saya pulang. Jadi orang tua juga tidak tanya, karena berangkat pagi pulangnya sore. Seperti kalau main bola biasa anak laki-laki. Nah, terus setelah sekian minggu pengumuman, beli koran, alhamdulillah diterima. Nah, tapi ada rasa takut, ada rasa campur di dalam hati itu, harus menyampaikan dengan orang tua itu bagaimana. Terus saya lewat ibu saya, jam 2 malam saya bangunkan, saya manggilnya Mama. Mak, kalau jauh, anakku, pengaburannya, anakmu ketompoan di Semarang. Aku berpikir ya caranya, Mama berani bapak. Aku pengen kuliah. Ini Mama lagi duit. Aku lagi berduit. Aku pengen Mama merestui, mendoakan aku bisa rampung kuliah. Dan aku urusan aku percaya kalau Allah rampung. Saya setuju, bapak saya dibangunkan semarah-marah, dibilang kurang ajar, dikandani orang mana, jadi terus. Nah, saya itu bersikap seperti Antosinyo, ngerti kurang dalam wayang? Tidak ngerti. Antosinyo itu orangnya jujur, brutal, tapi dia tidak bisa bosok, tapi orangnya perwira dan jujur. Perwira jujur, neng orang bisa bosok, gangguan gitu. Nek dengan mama saya tunduk, dengan ibu, dengan orang tua saya enggak, bapak enggak bos. Nah, kemudian setelah bangun jam 2 itu mama saya bilang ke bapak saya memarahi. Bapak dengarkan terus. Boleh biayanya di desa nanti macam-macam. Dan setelah diam, saya menyampaikan unek-unek saya yang waktu itu masih darah muda lah, lulusan SMA. Begitu ada keras masalah, ya langsung tensinya naik. Cuma yang di hadapan saya kan orang tua. Saya dengan di sini antara hari dan mood kadang-kadang ya konsep sampaikan tujuannya, Pak, aku pun jalur kuliah. Tujuannya bapak rumah terus pada sepuh besok. Sing arep ngopeni panjenengan sak. Sedulurku wedon. Aku anak lanang kudu sesuk ngrangkul panjenengan. Nek aku mengkon macul kaya bapak nuwun sing kayane ra iso nyenengi jenengan. Dadi luwih becik aku tak rekoso saiki, aku ora njaluk duit, aku mau njaluk pengestuan iki bae. Aku ora njaluk sing dhuwur mung 3 tahun. Bapak saya meneteskan air mata, luluh. Wah, 15.000 cukup ora sebulan. Lah kok 15.000 pun 5.000 aku seneng banget. Itu maksud saya tak ceritakan ini sebagai motivasi karena sebagian besar dan mungkin orang tua kalian ada dengan kondisi yang seperti itu. Artinya kalian jangan
Satu mengeluh, jangan menyerah dengan keadaan. Kalau sudah menyerah, selesai. Tapi kalau Anda mau berusaha, itu insya Allah Allah akan memberikan jalan. Contohnya sekarang banyak yang dari orang miskin pemerintah memberikan bidik misi, sudah kuliahnya gratis, makannya dibayar. Nah, cuma itu memang untuk anak-anak yang mau berjuang keras. Dan itu makanya Pak Guru dalam kelas kadang-kadang sering keluar kata-kata yang sifatnya keras. Tidak rela kalau ada orang tua memberi amanat di sekolah itu anak-anak cuma bermain. Karena Pak Guru merasakan sendiri, orang tua sudah bekerja bakti Tuhan, nah, itu lain dengan zaman Pak Guru waktu sekolah. Nah, terlepas dari itu, yang disampaikan Pak Guru muncul dari rasa sayang Pak Guru itu pada anak-anak itu sebetulnya. Kalau nanti sampai tidak menyelesaikan sekolahnya, kemudian SMP hanya berhenti, karena petik nanti anak laki-laki nanti mau di luar nasib, mau nanti rumah tangganya bagaimana. Nah, itu yang belum terpikirkan oleh anak-anak. Nah, terlepas dari itu kadang-kadang anak kan penerimaannya berbeda. Jadi mudah-mudahan menjadi motivasi kalian semuanya. Yang pertama, yang namanya kondisi kekurangan jangan diterima, jangan mengeluh, tapi tetap berusaha, tetap akan memberi jalan. Saya sudah membuktikan, dan alhamdulillah sampai hari ini. Waktu itu saya ini sekarang ya, bapak saya anak 6 itu yang kuliah oleh keluarga saya cuma 1, kakak saya di Kalimantan. Nah, saya separuh-separuh alhamdulillah. Nah, sampai adik saya sudah harisan, orang tua sudah tidak bisa membiayai. Adik saya kuliah juga sarjana, tapi dibiayai oleh kakak-kakaknya ini iuran untuk membiayai adik. Nah, motivasi saya yang kedua, saya tidak mau kalah dengan bapak saya. Bapak saya orang tani, lulusan SD, tukang macul, anak emang dengan sarjana apa? Nah, saya anak emang overall kuliah juga. Saya punya penghasilan, maka anaknya tak kirim ke sekolah sejumur-jumur, tapi sambil mengimbangi ilmu agamanya. Jadi dunianya dapat, akhiratnya nanti juga dapat. Alhamdulillah sekarang tahun depan insya Allah masuk lagi, dan anak terakhir mudah-mudahan dapat selesai. Ini bukan menjadi inspirasi bagi Anda semuanya. Jangan mengeluh, jangan menyesal, jangan menyerah. Apalagi kondisinya sudah tidak mampu, kalian menyerah, ya sudah bisa dibayangkan endingnya seperti apa. Tapi Anda tidak mampu, berjuang. Insya Allah Allah memberikan jalan. Allah tidak tidur, Allah sayang sama hambanya. Oke, demikian. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kalian semuanya. Lagi. Mohon maaf bila ada salah kata, dan terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktu dan telah membantu kami untuk menyelesaikan tugas Bapak. Sama-sama. Kalau ada kata yang salah jangan diambil ya. Yang baik untuk diambilkan, cukup ditularkan untuk teman-teman dan menjadi motivasi, inspirasi, juga bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Terima kasih.